sore hari ini kami menerima tamu rombongan dari Partai Hanura untuk silaturahmi terkait persiapan Pilkada Kabupaten Nganjuk. Silaturahmi dalam arti mungkin koalisi, Mbak? Oh belum, kami masih penjajakan karena kebetulan ini partai pertama yang datang ke kami, ke kantor kami, dan juga partai pertama yang kami komunikasikan secara formal terkait persiapan Pilkada. Belum sampai ke arah koalisi, masih tahap penjajakan. Dalam penjajakan itu mungkin ada hal-hal yang klik, Mbak, antara Demokrat dengan Hanura. Jadi yang kliknya adalah kami ternyata satu visi dan satu misi, dan kebetulan Hanura juga sedang mencari sosok-sosok pemimpin muda ya. Kebetulan di kami juga pengennya Nganjuk itu maju dengan pemimpin yang muda lah, waktunya yang muda sekarang yang istilahnya menjadi pemimpin untuk Kabupaten Nganjuk. Secara internal Demokrat akan mengusung calon bupati dari partai sendiri, Mbak? Ada kebetulan salah satu kader kami yang kemarin menjadi anggota DPRD, terpilih sebagai anggota DPRD periode 2024. Beliau sekarang ingin mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Nganjuk. Jadi dari kader Demokrat sendiri ada. Bisa disebutkan, Mbak, namanya? Namanya Mas Trihandi. Mas Andi ini nanti sebagai AG1 atau AG2 nanti, Mbak? Kita tentunya mengusahakan AG1 ya, tapi politik ini dinamis. Yang jelas nanti hasilnya masih lama kan waktu ini, jadi kami masih mau sonding-sonding dengan partai lain lagi. Untuk AG2-nya, Mbak, mungkin sudah ada wacana siapa, Mbak? Belum. Jadi kami masih sebatas dari internal partai kami ada calonnya. Kemudian kami mulai minggu depan mungkin akan insya Allah membuka pendaftaran, sekaligus mulai menjajaki partai-partai lain, siapa tahu ada yang satu visi dan satu misi juga untuk kemajuan Nganjuk yang lebih baik. Rumor di luar ini Mas Andi gabung dengan Pak Marhen, Mbak. Bagaimana, Mbak? Belum, sejauh ini kami belum menentukan gabung dengan siapa. Mungkin Mas Andinya AG1, Pak Marhen AG2 atau sebaliknya gitu, Mbak? Belum, selama rekom dari partai belum turun maka belum fix, itu belum final. Mungkin isu-isu ya masyarakat banyak lah punya berspekulasi sendiri ya, monggo. Artinya Mas Andi ini maju dari internal Demokrat sendiri atau nanti juga mendaftar di partai lain, Mbak, sebagai calon? Ya tentunya karena Demokrat ini untuk mengusung calon sendiri kurang ya, karena jumlah kursi kami kurang, jadi kami harus berkoalisi dengan partai lain. Tentunya itu mengharuskan kami untuk mengambil formulir mendaftar di partai lain. Kemungkinan itu berapa persentase, Mbak, Mas Andi bisa mengambil formulir di partai lain ini, Mbak? Persentase gimana maksudnya? Tadi disebutkan mengambil formulir di partai lain untuk dia maju sebagai calon juga. Ini dimungkinkan Mas Andi ini persentasenya bagaimana, sekuat apa gitu? Ya jadi semua kan butuh penjajakan ya. Jadi kita ngambil formulir, kemudian kita bahas juga nanti kedepannya seperti apa. Yang jelas formulir ini nanti kan logikanya tidak semua formulir mungkin akan dikembalikan kan. Jadi kami juga untuk pilkada ini kan harus koordinasi juga dengan provinsi, dengan DPD kami dan juga dengan DPP. Jadi kalau berbicara persentasenya kami belum bisa menjawab, karena yang utama itu mencari yang sama-sama satu visi satu misi dulu, dengan agenda kami minggu depan mulai menjajaki partai-partai lain, mulai konsultasi dengan provinsi bahwa kami harus mulai jalan lah untuk silaturahmi dengan partai-partai lain. Partai mana saja itu Banda untuk yang dijajaki? Semuanya, semua partai yang ada di Kabupaten Nganjuk ya, mulai partai besar, partai kecil, semuanya akan kita silaturahmi ini satu-satu insya Allah. PDI, Mbak, apa sudah menjajaki? Secara formal belum. Jadi Hanura ini pertama kali kami berkomunikasi secara formal dengan partai yang akan mengikuti pilkada di Kabupaten Nganjuk ya, pertama kali Hanura ini. Atau Demokrat akan mendatangi partai PDI, Mbak? Pastinya akan kita datangi semuanya, bukan hanya PDI, ada PKB, ada Nasdem, semuanya akan kita datangi untuk
silaturahmi dan penjajakan. Adakah kemungkinan Mas Andi nanti calon AG1 dari Demokrat dan wakilnya nanti dari partai lain, Mbak? Ya tentunya seperti itu. Bisa jadi juga ada kemungkinan macam-macam lah, karena kita belum bisa menjawab. Karena ini baru pertama kali kita koordinasi dengan Hanura, alhamdulillah satu visi satu misi. Cuma nanti endingnya karena kami ini petugas partai, jadi harus istilahnya melaporkan bahwa kegiatan hari ini dengan Hanura seperti apa. Kemudian dari DPD pun juga harus menyampaikan ke DPP seperti apa. Jadi kami tidak bisa jalan sendiri. Dan komunikasi ini juga tidak bisa sekali kita komunikasi kemudian deal kan juga tidak bisa. Pencalonan Mas Andi ini apa juga dapat rekom dari DPP juga, Pak? Sejauh ini rekom belum turun. Cuman dari Demokrat kami pastikan bahwa calon yang kami usung adalah Mas Handi. Sudah dikomunikasikan dengan DPP, Sudah. Mbak? Kalau komunikasi dengan DPD dan DPP sudah. Cuman terkait rekom memang belum turun untuk sampai saat ini. Karena dari Demokrat pun juga belum membuka pendaftaran. Mbak, optimis Mas Andi bisa ke AG1, Mbak, kalau melihat dari perolehan suara DPRD ini, Pak? Optimis, sangat optimis. Kemarin beliau sudah test case ya. Jadi kita lihat keseriusannya seperti apa ya. Alhamdulillah dari beliau sendiri mendapatkan suara 30.000 untuk satu orang kelas kabupaten, itu kan ya luar biasa. Kami optimis beliau mungkin nanti bisa untuk jadilah AG1-nya atau AG2-nya nanti entah seperti apa. Ke Mas Andi ini nanti diproyeksikan AG1 apa AG2 nanti? Kalau kami sejauh ini tetap berusaha AG1. Cuman nanti ke depan seperti apa tergantung rekom dari partai. Sekali lagi kami tidak bisa menentukan karena di atas kami masih ada provinsi dan juga ada DPP. Siap. Untuk penjaringan minggu depan itu apakah terbuka secara umum? Terbuka secara umum, jadi kami akan sampaikan nanti ke teman-teman media bahwa tanggalnya kita masih menunggu instruksi dari DPD seperti apa, akan kita buka. Yang boleh mendaftar siapapun, umum, partai, non-partai, yang jelas serius, bukan sekedar iseng-iseng. Ada persyaratan khusus nggak, Bu Enda? Tidak ada persyaratan, yang mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU saja. Siap. Tanggapan dari saya, pertama-tama itu adalah tugas dari partai ya. Saya secara pribadi juga bersama tim nanti akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita akan komunikasi dengan semua lintas masyarakat dan juga lintas organisasi yang ada di Nganjuk untuk melaksanakan hal yang terbaik nanti ke depannya seperti apa. Jadi Mas Andi siap nanti untuk jadi bupati ini? Siap. Tugas yang diberikan akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Mas Andi ini nanti diproyeksikan secara pribadi sebagai bupati atau nanti kemungkinan bisa beralih ke AG2 wakil bupati? Untuk saat ini kita akan meneruskan dari partai ya, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh partai, itu yang akan saya jalankan. Ketika nanti akan ada perubahan-perubahan dan lain-lain, nanti kita sesuaikan juga apa yang ada di partai seperti apa. Mas, adakah kiat-kiat dari Mas Andi untuk bisa mencapai jalan yang mulus untuk menjadi bupati ini, Mas? Yang jelas yang pertama, ini adalah tugas ini kita jalankan sebaik-baiknya. Kita komunikasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk dari semua lapisan. Ya kira-kira hampir sama dengan kemarin ketika kita ditugaskan terkait dengan pemilihan legislatif. Ya ini nanti istilahnya lapangannya lebih besar. Jadi kita harus lebih spesifik lagi ke pemetaan di masing-masing area. Mas, rumor di luar ini, Mas Andi ini digandingkan dengan Pak Marhen, Mas, bagaimana? Ya kalau itu biarkan masyarakat lah yang menilai ya. Jadi baiknya seperti apa biarkan masyarakat. Yang penting tugas saya sekarang yaitu untuk merangkul semua kalangan yang ada. Jadi untuk Nganjuk nanti ke depannya biar bisa punya refreshment seperti apa. Namun belum ada, Mas, ya, untuk wacana di Demokrat menggandeng Pak Marhen. Sampai saat ini masih secara internal kita komunikasi ke semua lintas ya, ke semua lapisan, ke semua partai. Jadi harapannya nanti kita punya pendekatan yang baik dari masing-masing partai seperti yang dilakukan pada hari ini. Jadi nanti kita lihat komunikasinya seperti apa.